Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Ta'lim Nur Fatimah yang diketuai oleh Ukhtina Vita Kumalasari, segenap keluarganya, Ibu Hajah Solehah, juga segenap keluarga besar. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Vita, suami, anak-anak semuanya, saudara-saudarinya, semuanya semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, disayang-sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga berada dalam jalan cahaya senantiasa insyaallah dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para hubabah, para syarifah, para ustazah, tim hadrah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Acara kita hari ini halal bihalal. Acara yang biasa kita adakan sesudah selesai puasa Ramadan dan juga di antara 2 hari raya. Saling memaafkan, saling berlega hati, saling meluaskan hati kita, hingga mudah-mudahan Allah memandang kita semuanya dengan pandangan kasih sayangnya. Karena enggak ada perlunya menyimpan dendam, karena enggak ada perlunya memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Meletakkan dendam di dalam hati sama seperti menenggak racun berharap orang lain yang mati. Bisa begitu? Saya mau minum racun dah, biarin dia mati. Nah kalau kamu yang minum, berarti yang mati adalah kamu. Kalau kamu yang minum, yang mati kamu, teman-teman. Yang kamu minum racun kok. Gak ada perlunya untuk kita meletakkan dendam terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Saya ulangi, terhadap siapapun. Karenanya silahkan periksa hatimu. Siapapun yang masih meletakkan dendam dan kebencian di dalam hatinya,
Saya sarankan padamu untuk segera melepaskan dendam tersebut, mengeluarkan, kalau perlu mengusirnya dari dalam hatimu itu. Tempat terindah yang kamu punya, wadah terbaik yang kamu miliki. Kenapa harus kau letakkan kotoran di dalamnya? Bukankah nilaimu ada pada hatimu itu? Bukankah bahagiamu ada pada hatimu itu? Bagaimana berharap hatimu jadi hati yang indah, sehingga kebahagiaan ada di sana, jika bahkan isinya hanyalah kebencian dan dendam terhadap sesama umat manusia. Gak ada ceritanya. Karena saya sayang sama kamu, saya kasih tahu. Jangan mau-maunya meletakkan kebencian di dalam hatimu itu. Usir jauh-jauh. Enggak perlu ada siapapun yang kamu segitu bencinya dalam hatimu. Jangan. Nyesel nantinya. Jangan. Keluarin. Ustazah enggak boleh marah gitu sama orang. Marah boleh. Enggak boleh kesel gitu ustazah sama orang. Kesel boleh. Tapi kamu harus kasih tenggat waktu. Berapa lama ustazah? Paling boleh, paling maksimal yang Nabi Muhammad izinkan kita buat kesel sama orang 3 hari. Katanya Nabi Muhammad, la yahil, enggak halal an yahjurul muslim akhahul muslim fauqa thalathati ayyam. Enggak halal bagi seorang muslim untuk membenci seseorang, sesama muslim lebih dari 3 hari. Gak boleh. Itu dikasih jangka waktu 3 hari sama Nabi Muhammad. Cukup kalau mau kesel sama orang, sekesel apapun 3 hari aja. Gak boleh lebih. Sambil berharap-harap semoga kamu gak mati di 3 hari itu. Karena walaupun halal, kalau kamu mati masalah juga nantinya. Ustazah boleh enggak? Kita kesel sama satu orang nih 3 hari. Habisnya itu ustazah, kita kesel lagi sama orang lain lagi 3 hari lagi. Dapat 3 hari ganti lagi yang kita keselin. Lah ngapain begitu? Enggak enak. Hidup orang penuh dengan kekesalan tuh enggak enak. Paling maksimal yang Nabi Muhammad kasih itu 3 hari. Itu kalau bukan suamimu, orang tuamu. Tapi kalau suami sama Nabi dikasih waktunya lebih pendek lagi. Ini buat orang-orang yang waktu saya bilang 3 hari dia langsung kebayang. Oke. Marahan sama suami kasih izin nih 3 hari. Enggak ada. Suami enggak boleh tuh nyampe 3 hari. Kesel-kesel kita sama dia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kalau ada seorang istri batat, bermalam dalam keadaan suaminya tidak ridho kepada dia,
suaminya sedang dalam keadaan marah sama dia, perempuan tersebut dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Saya waktu pertama kali baca hadis ini, saya ngerasa kayak semacam ada ketidaksetaraan gender gitu. Gitu amat sih Rasul. Kagak ada apa hadis yang bilang kalau suami berada di waktu malam atau siang gitulah, gantian kayak siang. Istrinya lagi marah sama dia, suami tersebut dilaknat malaikat. Sampai sore harinya biar berimbang gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pikir itu tuh kayak Nabi kenapa nggak sayang sama kita nih kaum perempuan. Tapi itu pemikiran saya sebelum saya menikah. Sesudah saya menikah, saya tahu betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada saya sebagai seorang istri. Sampai Nabi mengatakan demikian. Kenapa gitu? Perempuan tuh lebih susah buat memaafkan daripada laki-laki. Betul? Betul. Tapi perempuan lebih mudah minta maaf daripada laki-laki. Betul. Perempuan tuh gampang, ya udah maaf. Itu perempuan lebih mudah bilang begitu daripada iya, saya maafkan. Lebih berat tuh. Kalau ada laki-laki bilang maafin saya ya, jawabannya perempuan, enak aja. Makanya panjang deh tuh. Terus biasanya perempuan tuh mendadak jadi ahli sejarah. Mengungkit-ungkit kejadian-kejadian dari bertahun-tahun silam. Kamu tuh emang dasar kan? Kamu inget gak waktu itu? Kamu juga nyakitin saya. Begitu bukan? Udah deh, yang paling ngerti tentang kita adalah pencipta kita. Yang paling paham karakter kita adalah yang telah menciptakan kita. Karenanya Allah menyampaikan lewat lisan baginda kita. Hamba wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad. Jangan biarin tuh perempuan kagak minta maaf di waktu malam sama suaminya. Jadi istri dengan gampang minta maaf sama suaminya. Maaf ya. Saya pun mengerjakannya. Biar kata lagi kesel kayak gimana, sebelum tidur saya minta maaf sama dia. Kenapa gitu? Bukan karena saya bahkan ketakutan kehilangan dia, bukan. Itu iya juga. Tapi bukan itu hal utamanya. Hal utamanya adalah karena saya takut meninggal dunia sementara Allah tidak ridho kepada saya. Malaikat melaknat saya. Habis saya. Sementara kita kalau tidur kita gak pernah pasti apakah kita bakalan bangun kembali. Karenanya biar kesel-kesel kayak gimana saya gak akan memalamkan kekesalan saya kepada suami saya. Biar bilangnya maaf ya. Setengah hati.
Tapi tetap gitu saya maafin. Dan subhanallah, emang bener kata Nabi dah. Udah, minta maaf aja. Karena ternyata laki-laki tuh gampang maafinnya. Iya. Gitu doang. Iya. Udah. Kayak kelar gitu semuanya. Alhamdulillah. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan yang seperti itu agar kita itu nggak kebanyakan hati kita digangguin sama setan. Karena yang sering kali bikin kita nggak bisa memaafkan orang lain ketika kita kesel itu adalah setan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Inna syaitan yal'ab." Sesungguhnya setan bermain-main dengan hati seorang mukmin ketika dia marah seperti anak kecil bermain-main bola. Kamu pernah lihat anak kecil main bola? Tendang kanan, tendang kiri, tendang ke bawah, tendang ke atas. Diputer-puter. Dinaikin ke kaki, sundul pakai kepala. Dilempar pakai tangan, segala macem. Anak kecil ketika bermain-main bola. Sehingga sekalian setan persis kayak gitu kata Nabi Muhammad. Ama siapa Rasul? Ama siapa nih? Ama orang yang lagi ngerjain dosa-dosa besar? Ama orang yang lagi mabok? Enggak. Ama orang yang lagi zina? Enggak. Yang paling dimain-mainkan sama setan adalah hatinya seseorang yang sedang marah. Sampai kayak gak punya kelebihan tuh orang. Dari A sampai Z jelek semua. Makanya gak usah coba membela diri di hadapan seseorang yang sedang kesal dan marah kepadamu. Percuma. Percuma. Orang kalau lagi jatuh cinta, semua yang dilihat cakep. Orang kalau lagi marah, semua yang dia lihat adalah jelek. Itu udah pasti, makanya percuma ngomong sama orang yang lagi jatuh cinta atau sama orang yang sedang marah. Innal ghadab minasyaiton, kata Nabi Muhammad. Marah itu sumbernya dari setan. Wa inna syaiton minan nar, dan sesungguhnya setan Allah ciptakan dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau seorang di antara kalian marah, segeralah pergi wudu, sebab la yutfi'un nar illal ma'. Tidak ada yang bisa mendiamkan orang yang sedang tidak ada yang bisa memadamkan api selain air. Ya kok kamu lagi marah, segeralah pergi wudu. Ulama bahkan ngajarin kalau wudu nggak mempan, mandi aja dulu. Biar adem. Cobain. Ilmu itu ada buat dipraktekkan. Kamu kalau lagi marah, cepetan pergi wudu. Nggak mempan wudu, mandi. Saran saya kalau mandi masih panas juga, berendam aja dulu. Kamu lagi ngapain sih di kamar mandi kelamaan? Berendam. Kita kan gak punya batap, di ember. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Jangan biarkan kemarahan kamu bawa tidur. Itu kan pelajaran dari Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, kata Nabi Muhammad, ayu mamra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Perempuan kalau lagi marah, dia enggak minta maaf, dibawa kemarahannya sampai dengan dia tidur, kata Nabi Muhammad, dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Kenapa gitu Rasul? Sebab aku berharap kalian
para kaum perempuan, jangan bawa kemarahanmu dalam tidur. Bu, saya baru ngerti sesudah seseorang yang ngerti kejiwaan, belajar psikologi, bilang sama saya. Dia bilang, kemarahan ataupun emosi-emosi negatif yang tidak tersalurkan tidak akan hilang dengan pengalihan. Dengerin saya. Ini penting biar kamu ngerti sama diri kamu. Penting sekali lagi biar kamu ngerti sama keadaan hati kamu sendiri. Ilmu itu kan bikin kita semakin ngerti diri kita. Sehingga sekalian Nabi Muhammad bilang, man araf nafsah faqad araf rabbah. Siapa yang kenali dirinya, dia akan kenal sama Allah Tuhannya. Ini bagian dari kamu mengenali diri kamu. Emosi berupa kemarahan atau emosi-emosi negatif lainnya, kemarahan, ketakutan, kebencian, ya, emosi-emosi negatif. Ketika kamu alihkan dengan tidur, dengan jalan-jalan, dengan scroll Shopee, dengan shopping, dengan nonton film, dengan dengerin konser, dengerin musik, misalnya apapun itu yang disebut sebagai healing oleh orang-orang zaman sekarang. Kan begitu? Kamu tuh kelihatan sumpek mulu, kamu kurang banyak healing. Apa yang orang lain sebut sebagai healing nih? Hah? Jalan-jalan, kan begitu kan? Shopping, ya semacam itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyebutnya bukan healing sebagai penyembuhan, melainkan pengalihan. Pengalihan emosi, emosinya ditekan. Emosinya ditekan dengan mata, telinga, dan anggota tubuh diminta untuk dialihkan, mengerjakan hal-hal yang lain, disibukkan. Entah itu dengan tidur, sehingga dia jadi enggak berpikir, enggak ingat-ingat lagi sama emosi negatif tersebut. Entah itu dengan melihat, itu tadi, nonton gitu kan, belanja, kan begitu. Melihat pemandangan-pemandangan yang indah, jalan-jalan, dan seterusnya. Sehingga sekalian, pengalihan. Tidak benar-benar menghilangkan emosi tersebut. Ia akan tetap berada di dalam hatimu, tertimbun, hingga berisi lagi, kamu timbun lagi, datang lagi, kamu timbun lagi, sehingga tangki hatimu berisi sampah-sampah emosi yang akan terkeluarkan sesudah bertahun-tahun lamanya. Pernahkah kamu melihat orang tua yang kerjaannya ngomel mulu? Pernah? Pernah? Sebel banget tuh ustazah sama orang kayak gitu. Iya. Dan bisa jadi itu kamu di masa tua. Saya bilangin aja. Bisa jadi itu adalah kamu di masa tua jika kamu tidak pandai-pandai mengeluarkan emosi negatifmu selama ini. Yang keluar cuman sampah. Selama bertahun-tahun ketika udah nggak muat lagi nih, tangkinya dibuka isinya sampah semua. Pernah ketemu orang yang disenggol dikit aja, yang keluar isinya kebun binatang. Pernah? Pernah?
Isinya binatang-binatang, bahkan yang najis-najis, mukolato. Pernah? Pernah? Kenapa bisa begitu? Bisa jadi itu adalah kamu, teman-teman. Dan kalau kamu ngelihat, itu saya tuh. Kenapa ya Ustazah? Anak saya tuh bikin kesalahan dikit Ustazah, tapi saya marahnya sampai kayak apaan tahu. Kenapa ya Ustazah? Suami saya tuh sebenarnya bikin salahnya tuh dikit. Saya juga tahu itu, tapi kayaknya tuh kayak marahnya saya kayak dia lagi habis korupsi triliunan gitu. Padahal gimana mau korupsi triliunan, pejabat juga bukan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ngerasa kayak begitu, ada yang masalah sama timbunan tangki hatimu. Karena saya sayang sama kamu, saya kasih tahu. Karena saya sayang sama kamu, saya kasih tahu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, caranya biar enggak penuh gimana nih Ustazah? Caranya biar enggak penuh gimana? Keluarin. Ustazah, saya sih ngata-ngatain gitu. Enggak Ustazah. Tapi kenapa ya? Saya sering banget loh Ustazah. Saya lagi seneng-seneng nih. Tiba-tiba kayak datang aja gitu. Sedih terus saya tiba-tiba nangis-nangis sendiri. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Banyak tuh yang angkat tangan. Sekali lagi karena saya sayang sama kamu, saya kepengen kamu bahagia. Saya kasih tahu, kenapa diam-diam kamu nangis-nangis sendiri, lagi gak ada apapun yang bikin sedih, tapi kamu tiba-tiba sedih sendiri gitu. Ustazah saya liatin, Ustazah sering kayak gitu, alain. Saya akan nangisnya bukan karena sedih, saya nangis bahagia. Gimana gak bahagia jika saya bertemu dengan dirimu itu? Bertemu dengan umat Nabi Muhammad. Dalam kebaikan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Dengan penuh rindu, dengan penuh cinta kita membahas ajarannya Nabi Muhammad. Dengan penuh kebahagiaan kita berkumpul karena cinta, berharap cinta dalam agama yang penuh cinta. Menyebut manusia yang penuh dengan cinta. Berusaha meraih kedekatan dengan Sang Maha Cinta. Gimana gak bahagia? Jadi jangan salahkan air mata yang mengalir karena cinta. Bukan itu yang saya maksudkan dengan emosi negatif. Yang saya maksudkan dengan emosi negatif adalah kesedihanmu, rasa mindermu, rasa sakit hatimu, perasaan terluka, perasaan terzolimi, perasaan merasa diri sebagai wanita paling sengsara sekerawang. Merasa diri sebagai perempuan paling menderita se-Jakarta. Itu yang gak bagus teman-teman saudariku sekalian. Itu emosi negatif namanya. Dan itu yang saya tidak mau kalian merasakannya. Apalagi kalau kamu turunkan kepada anak-anakmu. Emang bisa diturunin Ustazah? Kamu pikir? Rasa itu nular saudariku sekalian. Rasa itu nular.
Makanya kenapa kamu ngerasa, Ustazah kok gampang banget ya kalau lagi majelis-majelis maulid gitu. Kangen sama Nabi Muhammad ya gampang daripada saya baca maulid sendirian di rumah. Ya iya pasti. Kenapa gitu Ustazah? Sebab rasa yang kamu punya bukan dari diri kamu sendiri, melainkan tularan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bu, jangankan rasa rindu, rasa cinta, ngantuk aja nular. Coba liatin, kalau kamu berasa, wah, dikit-dikit nguap mulu. Padahal saya udah tidur, udah cukup. Liatin bu, sebelahmu udah ketiduran. Lihat deh, lihat kanan kiri deh, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Tahu-tahu di sebelah gini nih. Udah posisinya udah sampai PW banget dah. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu dia tuh emosi negatif yang tidak terkeluarkan itu hanya akan terpendam, pada saatnya ia akan keluar berupa rasa yang akan menyiksamu, yang akan menjebakmu, yang akan membuatmu terpenjara dengan rasa yang gak enak itu. Nabi karena sayangnya sama kita kaum perempuan. Ustazah, kalau kayak gitu kan gak laki gak perempuan, benar. Tapi kita semuanya tahu, laki-laki dalam hidupnya lebih main logika. Sementara perempuan sepandai apapun dalam hidupnya ia hanya akan lebih bermain-main dalam urusan perasaan. Iya. Nabi karena sayang sama kita, Nabi Muhammad bilang, kamu kalau lagi marah sama suami kamu, kamu kalau lagi kesel sama suami kamu, jangan tidurin, entar rasa hati kamu tuh nimbun. Nanti kamu di masa tua, kalau umur kamu nyampe ke tua, jadinya nanti kamu hidupnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan. Jadi gimana Rasul? Minta maaf Gi. Berat banget. Gak apa-apa. Yang berat itu kan cuman ngalahin hawa nafsu. Yang berat itu kan cuman ngalahin setan. Dan pemenang selalu akan menjadi yang berbahagia. Kebahagiaan hanyalah untuk para pemenang. Maka jadilah pemenang, kalahkan hawa nafsumu, kalahkan bisikan setanmu, maka ucapkanlah kepada suamimu, maafkan saya. Udah, dan dengerin, dia akan dengan mudah bilang, iya, udah saya maafin. Udah tuh kalau dia udah ngomong kayak begitu, jangan dicari-cari lagi. Kamu mah gampang maafinnya karena salah kamu sama saya tuh jauh lebih banyak lagi. Perempuan. Ustazah kok seneng banget sih ngatain kita perempuan. Nah ya kan kita sama. Udah deh, gak ada yang lebih tahu urusan perempuan daripada kita sesama perempuan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh. Jadi kita kalau sama orang lain nih dikasih izin sama Nabi Muhammad buat kalau kamu benci, kalau kamu sebel, waktunya adalah 3 hari. 3 hari. Tapi jadilah pemenang dengan sudah mampu memaafkan sebelum waktu itu. Dengan mampu memaafkan sebelum waktu itu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu saya ada bertemu dengan guru saya dan kemudian saya melakukan kesalahan.
emang sampai segini tuanya masih belum bener aja dah jadi murid. Mudah-mudahan Allah terus bimbing. Abisnya saya bikin kesalahan tuh saya kayak yang, ya Allah nyesel banget, nyesel banget. Jadi saya pun siapin kata-kata indah gitu, kata-kata mengharukan. Untuk membuat beliau terkesan sehingga mudah memaafkan. Sambilan mikir ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Karena saya tahu ketika kita bikin kesalahan sama guru, sama halnya dengan kita bikin kesalahan sama orang tua, sama halnya dengan kita bikin kesalahan sama suami, teman-teman saudaraku sekalian, selain kita membuat kesalahan dengan orang-orang tersebut, kita juga telah membuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang meminta kita untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru sebagai orang tua dari ruh kita, dan juga untuk berbuat baik dan berbakti juga kepada suami kita sebagai sang pemegang kunci surga bagi kita. Saya pun berjumpa kembali sama beliau, saya bilang, Babah maafin saya. Saya tadi begini. Maafin saya. Udahlah saya sampaikan gitu. Sebelum saya panjang-panjang menyampaikan udzur saya, alasan saya dan kata-kata yang sudah saya susun tadi, beliau dengan gampangnya melihat pada saya dengan tersenyum kemudian berkata, "Inti ma'dzur. Kamu sudah saya maklumi, kamu sudah saya maafkan." Gampang banget. Gampang banget. Orang-orang mulia itu jangan kamu pikir, orang-orang besar itu jangan kamu pikir, kalau kamu punya kesalahan sama dia susah minta maafnya. Enggak. Justru malahan. Yang rendahan-rendahan itu yang suka susah maafin orang. Langsung nyaut, betul. Alhamdulillah kamu tahu siapa diri kamu. Masih susah maafin orang karena kamu belum jadi orang besar. Paham ya? Tapi ya yang kecil-kecil ini kan harus menuju kepada hati yang besar. Maka belajarlah dari orang besar untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan pada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu ayat Allah mensarikan. Ini ayat kayak santen. Ayat ini nih teman-teman kayak santen. Santen maksudnya gimana nih Ustazah? Santen itu kelapa, kamu buka kulitnya, kamu buka batoknya, kamu ambil dagingnya, kamu parut dia, kemudian kamu peres, maka ia akan mengeluarkan santan. Dan santan itu pun ketika kamu peras harus kamu saring terlebih dahulu. Jadilah santan. Saudaraku sekalian, ini jenis-jenis ayat
yang isinya adalah santan. Udah bukan daging lagi. Kan orang sekarang tuh kalau lagi ngomong, ih bicaranya keren, isinya daging semua. Kalah ini. Udah bukan daging lagi teman-teman, melainkan santan. Ini saya kasih tahu. Ayat ini salah satu dari jenis-jenis santan. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Persannya Allah, santannya Allah, dan siapa yang lebih bagus bikin santan daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ayat Al-Quran, satu ayat doang, mengupas mengenai bagaimana cara kamu mengolah emosi. Ada 3 tingkatannya. Saat awal terjadi, kemudian sesudah itu, kemudian kalau kamu udah mampu melewati step awal, step kedua, kamu akan meraih gelar pemenang di step yang ketiga. Wal kadhiminal ghaidha, step pertama. Wal afina aninnas, step kedua. Step pemenangnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik. Tunggu-tunggu Ustazah gak jelas. Karena kami gak ngerti bahasa Arab. Iya, saya lupa. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosi, mampu mengendalikan emosi, mampu mengawal emosi, mampu menjadi pengawal satpam bagi emosinya sendiri. Keren. Keren. Ini dia nih. Ini pemenang dalam kehidupan. Teman-teman saya sekalian. Ini pemenang dalam kehidupan. Kalau kamu pengen menjadi orang-orang yang mampu menjadi pengawal bagi dirimu sendiri, bagi hatimu sendiri. Bukan kamu yang dikuasai emosi hati, melainkan kamu mampu menaklukkan rasa hatimu sendiri. Merekalah para pemenang-pemenang kehidupan. Merekalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terhadap emosi negatif dalam hatimu. Bukan dengan kamu bawa kepada pengalihan. Bukan pula kamu bawa kepada yang kamu sebut sebagai healing untuk orang zaman sekarang. Bukan. Akan tetapi Allah kasih tahu. Caramu menaklukkan semua emosi negatif. Emosi negatif apa aja tuh Ustazah? Tuh tadi kemarahan, ketakutan, kesedihan. Teman-teman saya sekalian. Emosi negatif. Ketika kamu sedang dalam keadaan marah, kamu harus jadi orang-orang pertama, wal kadhiminal ghaidha. Kendalikanlah kemarahanmu. Kendalikan. Jangan jadi orang yang gak mampu mengendalikan kemarahan. Sehingga akhirnya kemarahan kamu tuh kamu luapkan berupa kata-kata negatif.
negatif, berupa kata-kata sampah, berupa binatang-binatang, mohon maaf, yang dianggap menjijikkan. Saya nggak pernah dengan orang marah, saat marah dia bilang dasar panda pinguin. Nggak pernah. Lucu-lucu itu bahkan. Pasti itu kan yang keluarnya adalah binatang-binatang yang dianggap sebagai binatang-binatang kotor, binatang-binatang najis, betul? Yang saya nggak mau menyampaikannya di sini nih. Nggak mau saya. Saya nggak mau mengotori lisan saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Kalau enggak tuh kotoran manusia lah, apalah, semuanya tuh barang-barang menjijikkan. Semuanya keluar dari mulut seseorang ketika marah. Teman-teman saudariku sekalian, kalau kamu rekam, tuh. Kalau kamu iseng gini aja tuh, kamu minta suami kamu, ini tips buat yang pada suka nggak mampu mengendalikan emosi, coba minta sama suami kamu, ini pesan ustazah ya, tolong nanti kalau saya marah, kamu cepet-cepetan ambil HP, kamu rekam. Kalau perlu kamu video. Saya mau lihat ekspresi saya mau lihat. Saya mau dengerin kata-kata saya di saat saya marah. Teman-teman saudaraku sekalian, asli kalau kamu dengerinnya udah kayak sebulan, 2 bulan, atau habis ini nih kamu dengerin. Kalau lagi marah, kayak bukan kamu tahu. Kayak setengah kamu, setengahnya lagi setan. Atau bahkan mungkin 1/4 kamu, 3/4-nya adalah setan. Sampai segitu jeleknya kamu kalau lagi marah. Masya Allah, Masya Allah. Menyedihkan. Menyedihkan. Kalau kamu pengen hidup lebih bahagia, ikuti yang disebutkan. Ikuti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Yaitu yang pertama, wal kadhiminal ghaidha. Kendalikan kemarahanmu. Kendalikan kemarahanmu. Ustazah, kita kan kalau lagi marah, kita nggak bisa kendalikan kemarahan, Ustazah. Siapa bilang? Kamu merdeka udah dari tahun 1945. Kau udah merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tidak terjajah oleh emosinya. Tidak terjajah oleh setan dia. Kamu mampu mengendalikan emosimu. Gimana caranya Ustazah? Latihan. Latihan. Latihannya tuh kapan? Latihannya tuh dari saat-saat kamu belum terjadi kemarahan. Nih kayak sekarang-sekarang nih. Latihan, latihan. Ingatkan dirimu tidak semua terjadi sesuai dengan inginmu. Karena kemarahan selalu dipicu dari 2 hal. Sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, atau apa yang kamu mau tidak terjadi. Kamu ngarepin suamimu transfer kamu, ternyata tidak terjadi, kamu pun marah. Kan begitu? Kamu berharap suami kamu setia, ternyata dia tidak segitunya, kamu pun marah. Sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, atau apa yang kamu mau tidak terjadi. 2 hal itu udah pasti, liatin. Pelajari diri teman-teman, pelajari diri. Saat-saat nggak terjadi kemarahan nih, kamu pelajari diri kamu. Nah, pas di jalan ada yang nyalip, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ngatain.
Jadikan jalanan sebagai latihan. Bukan sebagai sarana buat mengeluarkan emosi. Kalau di rumah kan susah tuh ustazah buat marah. Jadi saya ustazah kalau di jalan waktunya dah. Kalau ada yang bikin kesel di jalan saya katain aja ustazah. Alhamdulillah kan dia gak kenal. Dia emang gak kenal sama kamu. Kamu juga gak kenal sama dia. Tapi kan Allah kenal. Tapi kan apa yang kamu lakukan semuanya kecatat sama malaikat Raqib ataupun malaikat Atid. Dan jangan sampai perbuatan jelek kamu itu bikin sibuk tentu saja malaikat Atid yang mencatat keburukan-keburukan. Teman-teman saudaraku sekalian, jangan sampai kita jadi orang yang katanya Habib Ali Habsyi, kesian. Orang muslim tapi kesian banget malaikat Raqibnya nganggur. Malaikat Atid yang kerja nyatetin dosa demi dosa. Na'udzubillah min dzalik. Yuk, sekarang saatnya kita latihan buat hidup untuk Allah. Hidup karena Allah. Hidup di jalan Allah. Hidup untuk Allah. Untuk ibadah. Kalau kamu tahu sesuatu tersebut berisi dosa, jangan dikerjain. Jangan dikerjain. Hidup untuk Allah. Hidup karena Allah. Kalau kamu marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu namanya hidup kamu bukan buat Allah, tapi buat hawa nafsu kamu sendiri, buat setan yang ada dalam diri kamu, buat ngasih kenyang, ngasih makanan sama apa yang kamu sebut sebagai hawa nafsu. Alhamdulillah ustazah, abisnya saya kata-katain saya sekarang puas. Menurut kamu yang puas tuh kamu gitu? Bukan. Yang puas bukan hati kamu. Yang puas adalah hawa nafsu kamu. Terbukti dengan kalau kamu udah lagi bener kamu nyesel. Betul? Kalau kamu udah lagi bener tuh hatinya, kebaikan-kebaikan dalam hati kamu itu yang menjadi kuat dalam diri kamu, akhirnya nyesel. Makanya ada banyak ibu-ibu kalau udah habis marahin anaknya, pas malam-malam ngeliatin anaknya tidur, nyesel. Iya kan? Betul? Para ibu saya tanyain, betul? Saya harus minta pembenaran dari para ibu yang udah punya anak nih. Karena saya gak pernah tahu rasanya, tapi saya yakin pasti begitu. Kenapa gitu? Karena saat kamu lagi marahin anak, apalagi kalau sampai kamu cubit, kamu pukul, kamu jewer, kamu tidak sedang melaksanakan apapun selain memberi makan hawa nafsu kamu sendiri. Ego kamu kenyangin. Saat itu kamu sedang egois. Nyesel. Kamu tidak melaksanakan perintah Allah terhadap dirimu di tahapan yang pertama. Saat marah, kendalikanlah dirimu. Ustazah, bukannya katanya nggak boleh dipendem. Ya siapa suruh pendem? Enggak kok. Saya nggak lagi nyuruh kamu buat pendem, teman-teman. Enggak. Mendem emosi itu nggak pernah bagus. Akhirnya jadi dari kemarahan membawa kepada kesedihan. Itu. Saya nggak mau dua-duanya sama-sama emosi negatif. Dari marah kemudian jadi sedih. Akhirnya jadi kamu merasa minder, merasa
nggak syukur, merasa betapa hidup kamu ini menyedihkan, betapa hidup kamu adalah kemalangan, kesengsaraan, nasib kamu jelek terus begitu tuh. Jadi maksud Ustazah kalau suami kita marah-marah, anak kita bikin salah, kita pendem aja gitu Ustazah. Sambil merasa betapa sialnya nasib saya punya suami kayak dia. Betapa sialnya saya punya anak kayak dia. Betapa sengsaranya hidup saya. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Saya minta kamu melaksanakan perintah Allah dengan kendalikanlah hawa nafsumu. Kendalikanlah hawa nafsumu. Ibaratnya nafsu kamu ini adalah kuda. Kuda kamu nih sekarang sedang liar. Saya meminta kudamu ini. Saya meminta kamu untuk mampu mengendalikan kuda kamu. Mampu mengendalikan kuda kamu. Bukan dengan kamu lepaskan kuda kamu sampai dia nabrak sana, nabrak sini, bikin kerusakan di sana, bikin kerusakan di sini. Bukan. Bukan. Saya juga nggak lagi minta sama kamu, suntik tidur kuda kamu. Nggak gitu. Biar kamu nggak ngerasain apa-apa. Bukan. Atau kamu pegangin kuda kamu, kemudian penjarain kuda kamu. Nggak gitu. Nggak gitu. Yang saya sampaikan adalah kendalikanlah kudamu itu. Kendalikan. Kendalikan. Saudariku sekalian, nah kalau kuda dikendalikannya dengan apa? Kasih beban berat, kata Imam Ghazali, sama bikin dia lapar, jangan kasih makan, sama bikin dia jadi lapar. Makanya itu tuh solusi yang Allah Subhanahu wa taala kasih dengan datangnya bulan suci Ramadan kemarin. Kasih lapar, ya kan? Sebulan kemarin udah lapar, sebulan Ramadan kemarin udah lapar. Udah Ustazah, tapi kok masih belum juga bisa mengendalikan emosi ya Ustazah? Iya, soalnya kamu di waktu buka puasa, semua makanan dari ujung ke ujung kamu embat semuanya. Terapi laparnya nggak cukup mampu tuh membuat kuda di dalam dirimu itu terkendalikan. Sebenarnya kalau malam-malamnya kamu jaga juga laparnya, liatin deh, habis lebaran ini kamu lebih mampu mengendalikan emosi kamu. Seharusnya begitu. Karena itu Ramadan memang pelatihan terhadap hawa nafsu kita. Oke, baiklah. Maka di bulan sudah Ramadan ini cobain tetap pakai tuh pengendalian emosinya dengan cara sering-seringlah lapar. Sama yang keduanya jangan tinggalkan pekerjaan-pekerjaan berat menjadi hamba Allah Ta'ala. Zikirnya tetap dijaga, Qur'annya tetap dibaca, ibadah sholat malamnya tetap dikerjain, tahajudnya jangan ditinggalin, witirnya juga jangan ditinggalin. Insya pelatihan biar emosi kamu itu lebih mampu terkendalikan. Itu sama yang keduanya. Teman-teman saudaraku sekalian, pengendalian emosi itu dua ya. Nama yang ketiganya, yang terakhirnya ini pengendalian emosi, latihan pengendalian emosi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terus masukkan dalam pikiranmu, tak ada yang dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Tak ada yang dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua yang terjadi adalah dengan izin Allah. Semua orang adalah hambanya Allah. Itu terus harus kamu masukkan. Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Ada aja yang terjadi menyulut emosi kita. Terus ingatkan diri, tak ada yang terjadi kecuali dengan izin. Suamimu adalah hambanya, anak-anakmu adalah hambanya, tetangga-tetanggamu adalah hambanya. Meskipun orang dalam urusan kesabaran emang dibagi dua.
Ada yang teruji kesabarannya, ada yang menguji orang lain, menguji kesabaran orang lain menghadapinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu harus jadi orang yang pertama yang teruji kesabarannya. Jangan sampai menguji kesabaran orang lain menghadapi dirimu itu. Ya kan? Enggak kok Ustazah, saya mah teruji kesabaran saya menghadapi suami saya. Itu kan kata kamu. Kalau saya tanya suami kamu, bisa jadi sebaliknya. Saya sabar Ustazah ngadepin istri saya selama ini. Bisa jadi begitu. Jangan sampai kamu merasa bahwa saya adalah orang yang teruji kesabarannya menghadapi anak-anak saya. Padahal anak-anakmu selama ini merasa bahwa yang saya sabar ngadepin mama saya. Jangan sampai kamu merasa jadi seseorang yang saya sabar ngadepin mertua saya. Ternyata sebenarnya mertua kamu merasa saya sabar selama ini ngadepin mantu saya. Saya kirain dia mantu, ternyata dia adalah hantu. Masya Allah. Ayo dah. Kita harus ingat semua orang adalah hambanya. Menyakiti dia sama halnya dengan membuat dosa kepada pemiliknya. Yaitu ibu yang suka jewer anak, Bu, ingat. Anak kamu memang lahir dari rahimmu, tapi ia bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah. Kamu nih sebagai ibunya, bahkan yang suka jewer anaknya. Saya tanya, mau gak anak kamu dijewer sama orang lain? Ayo saya tanya, mau gak anak kamu diomelin sama ibu lain? Kamu bilang, sembarangan aja, itu anak saya ya, bukan anak kamu. Enak-enaknya kamu omelin, enak-enaknya kamu jewer. Padahal nih anak kalau bisa ngomong dia bilang, Mama lupa. Kan Mama suka jewer saya, kan Mama suka marahin saya. Bu, kita nih sebagai orang tua yang suka jewer anak, yang suka marahin anak aja, kita nggak mau loh anak kita dimarahin sama orang. Karena kita ngerasa bahwa anak saya punya kita. Bu, kamu cuman melahirkan anakmu, kamu cuman dititipi anakmu. Pemilik sejati bagi anakmu adalah saat kamu lagi marah sama anakmu, Allah bisa jadi mengatakan hal yang sama ketika kamu mendapati ada seseorang memarahi anakmu. Sembarangan aja. Dia bukan milikmu. Anakmu adalah milikku. Kamu hanya saya titipi untuk hamil dia 9 bulan. Kemudian melahirkannya di atas muka bumi. Tapi bukan kamu yang menciptakan matanya. Bukan kamu yang menciptakan anggota tubuhnya. Bukan kamu yang menentukan nasibnya. Akulah yang melakukan itu. Sebab anakmu adalah milikku. Beradablah kepadanya. Jangan pernah memarahi dia. Jangan sembarangan jewer dia. Jangan sembarangan pukul dia. Jangan sembarangan cubit dia. Jangan sembarangan lukai perasaannya. Ia adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala padamu. Demikian pula dengan suamimu, Bu. Demikian pula dengan suamimu. Suamimu bukan milikmu. Suamimu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
saat kamu menyakiti hatinya dengan kata-kata pedasmu, kamu sedang berbuat dosa kepada Allah. Allah seakan berkata kepadamu, sembarangan, suamimu bukan milikmu, suamimu adalah milikku, jangan main-main kepada hambaku. Aku adalah pemiliknya. Kalau kamu kurang ajar kepada dia, aku akan dengan mudah menyeretmu ke dalam nerakaku. Sebab ia telah aku pilih untuk menjadi pemegang kunci surga bagimu. Jangan main-main. Latih diri untuk berpikir semacam ini. Setiap kali kesal sama siapapun, setiap kali marah sama siapapun, ingat dia adalah hambanya Allah. Dia bukan milikmu, dia adalah miliknya. Bukankah semua manusia adalah miliknya Allah? Jangan main-main kepada Allah. Kamu menyakiti mereka, kamu sedang berbuat dosa kepada. Jelas. Latih terus pikirannya. Gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Ustazah, tapi dia nyakitin hati saya terlebih dahulu. Iya. Kenapa? Dia menyakiti saya duluan, Ustazah. Betul begitu? Ustazah, masalahnya Ustazah bukan saya yang marah-marah, dia yang marah-marah Ustazah. Masalahnya bukan dia yang pukul saya Ustazah, tapi udah ada yang dia lempar Ustazah ke saya. Apakah saya harus mengawal perasaan saya juga? Apakah saya harus mengendalikan perasaan saya juga? Iya. Kenapa bisa begitu Ustazah? Kamu harus ingat tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin. Ustazah, masakah Allah menyakiti saya? Saya kan juga hambanya. Iya. Allah menyakiti saya Ustazah? Iya. Kenapa Ustazah Allah menyakiti saya? Untuk mengingatkanmu bahwa berapa banyak dosa telah kamu lakukan. Allah sengaja membuatmu marah kepadamu untuk mengingatkanmu berapa banyak dosa telah kamu lakukan. Bukankah itu semua layak untuk membuat Allah marah kepadamu? Maka sebagaimana Allah telah kamu buat marah selama ini dengan dosa-dosamu, Allah pun bisa banget membuat kamu marah. Dengan Allah jadikan hamba-hambamu menyerang, menyakiti, melukai diri kamu itu. Kalau kamu berharap semua orang berbuat baik semua sama kamu, dari mana kamu belajar bahwa Allah pun bisa sangat murka kepadamu? Bagaimana kamu bisa mengerti kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pun bisa membalas dosa-dosamu dengan bencana-bencana, dengan musibah-musibah, dengan hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupanmu itu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika anakmu kamu rasa sedang durhaka padamu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu betapa telah sangat besarnya kedurhakanmu padanya selama ini. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkanmu tentang dosamu berupa
kedurhakaan kepada orang tuamu di masa remajamu dulu. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Birru aba'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Niscaya anak-anakmu akan berbakti padamu. Lawannya, kalau kamu mendapati anak-anakmu durhaka padamu, coba diingat-ingat. Bisa jadi itu adalah merupakan balasan Allah atas kedurhakaanmu kepada orang tuamu di masa lalu. Tak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Tak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Liatin. Kalau kamu satu hari dipukul sama seseorang, ingat-ingat. Bisa jadi itu adalah balasan Allah atas suatu hari yang kamu memukul orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat roda berputar kepada manusia sampai beliau mengatakan kadatid dunya takunu darul jaza qoblal akhirah. Seringkali dunia ini merupakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirat. Saudara sekalian, sebenarnya saya mau cerita. Kalau aja saya nggak ngelihat jam udah deket sama jam 11. Cerita apa nggak cerita nih? Ada sepasang suami istri. Pada suatu hari. Lagi kayak gerimis-gerimis mengundang gitu di waktu sore. Sang istri lagi bakar-bakar ayam. Aromanya sampai keluar-luar. Suami sedang mempersiapkannya. Mempersiapkan mereka mau makan bareng. Ketika kedengaran suara ketukan pintu. Suaminya bilang bukain. Istri membuka pintu. Kemudian dia masuk lagi. Ada pengemis di luar. Udah tua apa masih muda? Masih muda sih. Tapi kesian, kelihatannya lapar. Normal apa cacat? Kelihatan. Jawab. Emang kamu kenal sama pengemisnya? Dia bilang kelihatannya sih normal. Oh, atau udah pernah dengar cerita ini? Oh, belum. Oke. Ada yang nyaut. Udah. Gimana kalau yang udah cerita sama yang belum? Udah ustazah tapi lupa lagi. Itu sering terjadi. Mak-mak kan biasa. Dia bilang, ini sih normal, nggak cacat gitu. Oh. Kelihatannya bisa kerja. Iya sih kelihatannya sih ya bisa sih kalau dia kerja. Oh pemalas aja tuh. Tapi kelihatannya lapar loh kesian. Enggak. Males. Jadi gimana? Gak usah kasih. Tapi kesian loh. Ada kamu nih, apaan sih? Udah gak usah kasih. Dia pun dengan berat hati sang istri keluar. Kemudian dia bilang, maaf ya. Sampai akhirnya orang tersebut pergi dengan kesedihan yang luar biasa. Dia pun masuk lagi gitu kayak sedih gitu mukanya si istri. Tapi ya mau gimana, dia gak ikutan punya gitu sama makanan di rumah tersebut. Waktu berlalu, pasangan suami istri ini kemudian bercerai. Ya saya gak harus sejelas itu tahu sebab perceraiannya ya. Pokoknya cerai deh gitu.
cerai, akhirnya datang bertahun-tahun kemudian, si istri ini menikah lagi. Pindah keluar kota, ikut sama suaminya di luar kota. Pada suatu hari, di suasana hari liburan, sang suami sedang bakar-bakar daging. Si istri sedang mempersiapkan sarana prasarananya di rumah tersebut. Persiapkan piringnya, apa segala macamnya gitu. Kalau kamu ya, kecapnya, cabenya. Ini jam-jam makan siang nih. Ketika kemudian datang seorang mengetuk pintu, suaminya bilang, coba tuh liatin siapa yang datang. Istrinya membuka pintu tersebut, kemudian dia masuk kembali dengan keadaan wajah yang sedih. Dia bilang ada pengemis di luar. Oh, kesian banget. Ayo deh nih udah ada yang mateng, ambilin deh nasi sepiring. Kemudian kasih lauk-lauknya nih yang udah mateng. Oh, istrinya girang banget, alhamdulillah. Suaminya yang sekarang nih baik hatinya. Taruhin tuh dengan senang hati si istri tersebut. Naruhin nasi, naruhin, mesti bayangin kan. Naruhin dagingnya, naruhin lalap-lalapannya, sambelnya segala macem gitu kan. Dia bawa dengan senang hati itu keluar. Di nampan gitu, bawain. Begitu habis bawain, dia kasihin makanan tersebut, dia masuk, mukanya pucet. Suaminya nanyain, kenapa? Enggak apa-apa, harus ada begitunya tuh. Perempuan kan? Perempuan tuh harus banget kalau ditanya sesuatu yang emosional, jawabannya adalah khas banget kan, khas kita. Saudaraku sekalian, suaminya nanya lagi, kok tapi muka kamu pucat kayak begitu, kenapa emang? Udah gak gitu lagi. Si istrinya jawab, saya inget malam hari itu, sore hari itu. Saya pernah nih kayak gini nih, saya pernah lagi mau makan bakar-bakaran gitu. Terus ada pengemis tapi saya diminta suami saya untuk gak ngasih. Karena suami saya bilang dia masih kuat, dia masih muda, dia pasti hanya malas aja gitu. Terus kok muka kamu pucat begini sekarang, kenapa? Saya tadi waktu ngasihin nasinya sama lauknya, saya liatin mukanya, saya kaget, dia juga kaget. Kenapa gitu? Ternyata dia adalah mantan saya. Mantan suaminya yang dulu ngusir pengemis, sekarang dia jadi pengemisnya. Suaminya bilang, oh kamu yang dulu di jalan Jalan Perkutut nomor 36 itu yang di Pengkolan. Kok kamu tahu? Saya tahu lah, kan saya pengemisnya. Yang dulu jadi pengemis sekarang jadi suami, yang dulu jadi suami sekarang jadi. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah dalam Al-Quran. Hari-hari di atas muka bumi ini adalah roda yang kami putar-putarkan kepada manusia. Maka saat sesuatu terjadi tak sesuai dengan inginmu, kendalikanlah emosimu. Bisa jadi kamu yang kelak akan berada di pihak yang sebaliknya. Kendalikan emosimu. Ingat, yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin
Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu akan dibalas. Apa yang terjadi hari ini merupakan panen dari apa yang telah kamu lakukan di masa-masa lalu. Jika kebaikan kamu terima, bisa jadi adalah karena kebaikan kamu lakukan. Jika kejahatan kamu terima hari ini, bisa jadi adalah karena kamu telah berbuat kejahatan serupa di masa-masa yang lalu. Introspeksilah, kawallah hatimu, kendalikan emosimu. Insya wal kadhiminal ghaid. Yang keduanya wal afina anin nas. Maafin. Orang bikin salah sama kamu, maafin. Sayangi dirimu. Kamu gak bisa bilang maafin ustadzah sesudah segala kejahatan dia lakukan. Enak aja. Enggak, Bu. Bukan enak aja dia. Saya menyarankanmu untuk memaafkan biar kamu enak. Enak apanya ustazah? Saya kok yang udah tersakiti, biar hati kamu enak. Biar ibadah kamu diterima. Biar bahagia kamu tidak menyimpan sampah di dalam hatimu itu. Biar kamu lebih bisa mudah tersenyum di masa depan. Biar kamu gak tahu loh umur kamu berapa. Kamu gak mau kan tua-tua tukang ngomel. Kamu gak mau kan tua-tua tukang sedih aja, tukang menggerutu. Kamu mau? Kalau memang kamu pengen jadi seorang perempuan di masa tua penuh syukur, penuh bahagia. Semua orang senang bersamamu, semua orang senang mendengarkan kata-katamu. Suamimu merasa damai, anak-anakmu merasa tenang, cucu-cucumu merasa bahagia ketika bersama denganmu. Maka saran saya, siapapun yang pernah menzolimi kamu di masa lalu, apapun bentuk kezolimannya, maafkan untuk mengeluarkan, mengusir kalau perlu kebencian, dendam di dalam hatimu itu. Sampaikan dari sejak sekarang, saya memintamu untuk menyampaikan, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan semuanya. Coba ucapkan, ya Allah. Ikuti saya, ya Allah. Saksikanlah saya sudah memaafkan semuanya. Tanpa terkecuali, maka maafkan saya, maafkan mereka semuanya ya Allah. Dari hati gak tadi ngomongnya? Insya wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Tahapan yang ketiga, kalau kamu sudah mampu melakukannya, kamu akan menjadi pemenang dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu menjadi orang-orang yang baik. Kamu mendapatkan predikat hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik. Dan kalau sudah Allah yang memberikan predikat kepadamu, gak masalah bagimu andai dianggap tidak baik oleh siapapun. Allah akan membahagiakanmu di dunia sebelum kelak. Allah akan mematikanmu dalam husnul khatimah dan kelak di akhirat. Allah akan mengumpulkanmu dengan manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Kamu ikuti jalannya. Kendalikan emosimu. Maafkan kesalahan orang padamu.
Kamu akan menjadi orang-orang baik yang di hari akhirat nanti kamu akan diizinkan matamu memandang indahnya manusia terbaik. Allah akan izinkan matamu memandang indah wajah Nabi Muhammad. Allah akan izinkan matamu memandang indah wajah Sayyidah Fatimah Zahra sebagai perempuan terbaik. Allah izinkan matamu kelak memandang wajah Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyatul Ridha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Sayyidah Sultanah Az-Zabadiyah, Sayyidah Zainab Ummul Fuqara, dan perempuan-perempuan salehah yang lainnya. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan terbaik. Kelak di hari akhirat, jika kamu mampu melaksanakan ini semuanya, PR-PR-mu dalam kehidupan teman-teman. PR-PR-mu dalam kehidupan. Kendalikan hawa nafsumu. Jika kamu mampu melakukannya, kelak di hari akhirat, lisanmu yang terjaga, lisanmu yang baik akan Allah izinkan untuk mampu mengucap kalimat syahadat di saat akhir kehidupan. Di saat ajal menjemputmu. Lisanmu yang baik itu Allah izinkan untuk mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah izinkan untuk menyebut nama Allah, Zat yang maha baik. Allah akan izinkan lisanmu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Terutama saat malaikat bertanya, Man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Dengan mudah lisanmu akan menjawab, Al-mu'minuna ikhwani. Semua orang yang beriman adalah saudara-saudaraku. Karena semasa hidupmu di atas muka bumi ini, kamu selalu berbuat kebaikan kepada semua umat Islam, memaafkan kesalahan mereka dan tidak pernah menyakiti hati mereka dengan ucapan dari lisanmu ataupun perbuatan tanganmu. Kamu tidak pernah menipu mereka, kamu tidak pernah berbuat jahat pada mereka, kamu selalu mampu mengawal emosimu sendiri. Kalau kamu telah mampu melewati ini semua, lisan kamu nanti, lisan yang baik ini, lisan yang tidak pernah berkata kasar, berkata kotor, lisan yang tidak pernah mampu menyakiti hati siapapun, bahkan anak kecil sekalipun, bahkan binatang sekalipun. Lisan yang seperti ini kelak akan Allah izinkan untuk bisa mengucap salam kepada manusia terindah, baginda Nabi besar Muhammad. Saat kamu diizinkan berjumpa dengannya dan kamu akan berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi Muhammad menjawab salammu wa alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummati. PR dalam kehidupan. Kerjakan dengan seindah-indahnya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pantaskan diri untuk segala predikat-predikat indah. Hingga telingamu yang baik ini nanti di hari akhirat akan mendengar ketika Allah berkata, wahai segenap penghuni surga, aku telah ridho kepada kalian semuanya.
Ketika Allah mengatakan, ya ahlal jannah, uhilla alaikum ridwani, fala askhat alaikum ba'dahu abada. Wahai segenap penghuni surgaku, aku telah perkenankan kepada kalian keridhoanku. Aku tak akan pernah marah lagi kepada kalian sesudah hari ini. Aku akan selalu ridho kepada kalian semuanya. Kelak, hatimu yang baik itu Allah izinkan untuk mendapatkan seindah-indah jamuan di hari akhirat. Mendapatkan ridho Allah yang maha besar. Waridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah sungguh ialah yang maha besar. Hari itu hatimu diperkenankan untuk sebuah hadiah terindah. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Dan kamu akan dikumpulkan dengan manusia paling indah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Semoga kita menjadi salah satu dari peraih-peraihnya. Semoga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu ini bukan menjadi sesuatu yang didengar dari telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. Semoga ilmu ini Allah jadikan sebagai cahaya menerangi pikiran kita dan kemudian menerangi hati kita. Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah. Acaranya belum ditutup, tetaplah di tempat. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.